Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Fahmi Ihsan, kelas 11 TK3. Izin melaporkan hasil praktek saya, job 1. Alat dan bahan, KD Tool 1, manual service BPR, mesin Serika, fluid extruder, radiator tester, termometer dan teko listrik, dan filler cake. Bahan, unit mobil Kijang Super, baterai 60 ampere, majun atau kain bercak, dan termostat. Ya. Pemasangan pelindung kendaraan. 2. Memeriksa pelumasan mesin. Kuantitas atau volume oli mesin standar tinggi oli harus berada di antara tanda L dan F. Hasil pemeriksaan tinggi oli berada di tanda F. Kualitas oli mesin. Viskositas kemungkinan sudah kotor dan berubah warna. Standarnya tidak kotor. Ya, hasil pemeriksaan oli sudah kotor dan encer. D. Ya, kesimpulannya berarti oli tersebut sudah jelek, harus diganti. D. Lakukan penggantian oli mesin dengan menggunakan fluid extruder, kemudian isi kembali oli pada lubang pengisian oli. Hasil pemeriksaan 3,2 liter 3,7 liter, standar 3 liter. Pemeriksaan lampu indikator oli letak di dashboard. Keadaan normal, saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaan mati. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup yaitu tekanan oli rendah. 3. Pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan tinggi air pendingin di reservoir. Tinggi air hingga garis full. Hasil pemeriksaan tinggi air hingga garis full. B. Periksa air pendingin di radiator. Standar air radiatornya bersih dan penuh. Ya, hasil pemeriksaannya kemarin itu kosong. Periksa kebocoran sistem dengan radiator tester. Standar tidak bocor. Hasil pemeriksaan bocor karena karetnya sobek. Pemeriksaan tutup radiator secara visual. Periksa kelenturan pada seal bagian luar, outer cap seal atau upper seal, dan seal karet bagian dalam, inner cap seal atau main rubber seal. Seperti terlihat pada gambar, perhatikan kedua seal tersebut kemungkinan sobek dan keras. Standarnya lentur dan tidak sobek. Hasil pemeriksaan inner cap seal sobek. Pemeriksaan pressure relief valve. Standarnya katup kembali ke posisi semula ketika ditekan. Hasil pemeriksaan katup masih dapat kembali ke posisi semula. Ya. Pemeriksaan vacuum relief valve. Hasil pemeriksaan katup vakum kembali ke posisi semula. Periksa kondisi tutup radiator dengan radiator cap tester. Standarnya 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Hasil pemeriksaan 0 kg per cm persegi atau bocor. Kesimpulan, tutup radiator buruk, harus diganti. Pemeriksaan saringan udara dengan menggunakan air gun semprot filter dari sebelah dalam filter. Hasil pemeriksaan bersih, kesimpulan masih bisa dipakai. Memeriksa dan menyetel celah katup. Putar poros engkol pada top silinder 1. Amati posisi katup. Keterangan. Lanjut. Silinder 1 pada top 1 hisap tertutup, buang tertutup. Silinder 2 katup hisap tertutup, katup buang terbuka. Silinder 3 katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Silinder 4 semuanya terbuka.
hasil celah katup menggunakan filler gig, standarnya in 0,2 mili dan X 0,3 mili. Hasil pemeriksaan 0,4, 0,5, 0,3 dan 0,45. Kesimpulan, celah katup terlalu lebar, perlu penyetelan ulang. Tali kipas, periksa secara visual dari kemungkinan retak atau rusak. Ya, hasil pemeriksaan aman atau tidak retak ataupun rusak. B. Periksa persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas. Ya, masih terdapat celah. Periksa kekencangan tali kipas. Standar tegangan tali kipas baru 125 plus minus 25 lbs atau pound. Bekas 80 plus minus 20 lbs. Hasil pemeriksaan 65 lbs. Kesimpulan, tegangan tali kipas normal. Periksa termostat. A. Celupkan termostat ke dalam air dan periksa dulu. Membuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. Ganti termostat jika termostat tidak bekerja sesuai suhu standarnya. Termostat manual membuka pada suhu 75 derajat Celcius. Terbuka penuh pada suhu 85 derajat Celcius. Kesimpulan, termostat masih normal. Komponen sistem pendingin. 1. Radiator. Fungsi meradiasikan panas coolant yang telah menyerap panas dari mesin. 2. Tutup radiator, menjaga tekanan di radiator dan terdapat tutup katup untuk mengalirkan coolant ke reservoir. 3. Termostat sebagai katup yang memisah aliran coolant ketika mesin panas dan ketika mesin dingin. 4. Water pump, fungsi untuk mensirkulasikan coolant atau cairan pendingin. 5. Saluran bypass, tempat mengalirnya coolant ketika termostat masih menutup. 6. Kipas, membantu meradiasikan panas dari radiator ke atmosfer dengan cara mengalirkan udara melalui kisi-kisi radiator. 7. Water jacket, tempat coolant menyerap panas dari blok mesin. 8. Reservoir, tempat cairan coolant yang meluap akibat panas. 9. Cara kerja sistem pendingin, aliran coolant saat mesin masih dingin. Water pump, terus water jacket, kemudian bypass hose, kemudian kembali ke water pump lagi. Aliran coolant ketika mesin panas, dari water pump menuju water jacket, menuju ke radiator, kembali ke water pump. Cara kerja tutup radiator. Tutup radiator memiliki prinsip menjaga tekanan di dalam radiator. Apabila coolant di dalam radiator panas, maka akan terjadi tekanan. Apabila tekanan tersebut melewati batas toleransi, maka tutup radiator akan membuka relay valve dan coolant akan mengalir ke tabung reservoir. Dan ketika coolant kembali dingin, maka akan terjadi kevakuman di radiator. Oleh karena itu, di tutup radiator terdapat vacuum valve yang berguna ketika coolant dingin, maka coolant di tabung reservoir dapat tersedot kembali ke radiator. Kesimpulan, sesuai dengan hasil praktik terdapat banyak kerusakan seperti tutup termostat pecah, setelan klep sudah rusak, ulirnya jeber, tutup radiator bocor, dan masih banyak. Ya, sekian dari saya, terima kasih.